Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 362. Bang, setelah ledakan keras, kedua sosok di langit itu mundur 300 meter dari satu sama lain. Baru pada saat ini, kerumunan itu dapat melihat dengan jelas situasi dalam pertempuran itu. Di pihak Xiaoyan, Xiaoyan menghadapi dua kaisar setengah bela diri bintang 8, Zhou Shen dan Hu She, sendirian. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, ini adalah wilayah barat. Xiaoyan saat ini berada di bawah hidung 4 sekte besar. Agar tidak mengekspos langkah kepunahan langitnya, dia hanya bisa menggunakan gerakan 3000 petir untuk saat ini. Untungnya, gerakan 3000 petir adalah gerakan dou skill berkualitas sangat tinggi di bawah tingkat surga. Meskipun Xiaoyan tampak dalam keadaan yang agak menyedihkan, kekuatannya secara keseluruhan tidak terpengaruh. Adapun pria parubaya di sisi lain, situasinya saat ini jauh lebih menyedihkan daripada Xiaoyan. Tidak seperti kaisar setengah bela diri bintang 8. Dia adalah setengah bela diri bintang 9 kaisar. Meskipun ia memiliki kekuatan tirani, ia sama sekali bukan tandingan Raja Utara dan Xiao Jin. Tubuh baja Raja Utara tidak dapat dihancurkan. Tubuh Xiao Jin diselimuti oleh petir dan tidak dapat disentuh. Bertarung melawan mereka berdua, pria parubaya itu dapat dikatakan sangat menderita. Pada saat ini, melihat bahwa kedua belah pihak telah mundur dan sempat mengatur napas, pria parubaya itu segera mengalihkan pandangannya ke arah Zhou Shen dan Hu Xue. Ketika dia melihat Xiaoyan benar-benar tidak terluka oleh serangan mereka, dia langsung berteriak dengan marah. Bajingan, apa yang kalian berdua lakukan? Sudah lama sekali, tapi kalian bahkan tidak mampu menghadapi kaisar setengah bela diri bintang 5. Zhou Shen dan Hu Xue merasa agak tidak berdaya menghadapi ini. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan mereka sebagai kaisar setengah bela diri bintang 8, mereka hanya akan mampu menghadapi kaisar setengah bela diri bintang 5 dalam 2 atau 3 gerakan. Namun, siapa yang mengira bahwa kecepatan Xiaoyan benar-benar menakutkan ini? Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatannya hampir sama dengan harapan mereka. Meskipun mereka telah mengambil inisiatif dan Xiaoyan hanya bisa menerima pukulan secara pasif, mereka masih tidak dapat menangkap Xiaoyan dalam waktu singkat. Meskipun serangan mereka tampak ganas, luka Xiaoyan yang sebenarnya hanyalah beberapa luka dangkal. Dibandingkan dengan situasi pria parubaya itu, dia sama sekali tidak terluka. Jika kalian berdua masih tidak mampu menghadapinya, maka kau harus memikirkan cara untuk meningkatkan kultivasimu. Dengan teriakan marah, pria parubaya itu menoleh. Kedua lengannya tiba-tiba bergetar saat doki di dalam tubuhnya mengalir deras, berubah menjadi pilar cahaya doki yang melesat ke langit. Auranya seperti pelangi saat tubuhnya bergerak dan sekali lagi menyerbu ke arah Raja Utara dan Xiao Jin. Hati kedua kaisar setengah bela diri bintang 8, Zhou Shen dan Yu Xue, segera menjadi cemas setelah didesak oleh pria parubaya yang besar itu. Mereka berbalik dan berteriak keras kepada Xiaoyan. Oh, kau sangat ingin aku menyerang. Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyum main-main saat dia mencibir. Kau hanya seorang kaisar bela diri setengah bintang 5. Mengapa kami berdua takut padamu? Selama kau tidak menghindar, aku jamin kami akan menjatuhkanmu dalam satu gerakan. Hentikan omong kosong itu. Jika kau ingin menangkapku, maka serang aku. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku, bahkan jika aku tidak menghindar. Setelah dia berteriak, tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Dia melambaikan tangannya dan api surgawi menyembur keluar dari telapak tangannya. Mereka berubah menjadi dua naga api berwarna-warni dan menyerang masing-masing ke arah Zhou Shen dan Xiao Shui. Itu hanya trik kecil. Beraninya kau bermain denganku? Seorang setengah kaisar bela diri bintang 8. Kau hanya mencari kematian. Melihat ini, Zhou Shen mencibir. Dia melangkah maju dan doki melonjak keluar dari tubuhnya. Kelima jarinya membentuk kepalan tangan dan doki dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Doki mengembun menjadi hiu biru es di permukaan kulitnya. Dia melemparkan pukulan ke salah satu naga api. Kamu benar-benar penuh omong kosong. Kamu tidak puas? Kalau begitu coba ini. Bang, bang. Mengikuti suara suram Xiaoyan, kedua naga api itu dibunuh oleh dua kaisar bela diri setengah bintang 8. Meskipun keduanya telah menghancurkan naga api dengan satu serangan, aura mereka tidak berkurang sedikit pun. Dengan lambaian tangan mereka, mereka menerobos gelombang api dan menyerang Xiaoyan. Samsara Buddha marah.
Pada saat mereka berdua menyerbu keluar dari gelombang api, yang terlihat di mata mereka adalah dua Xiaoyan. Adegan ini menyebabkan ekspresi wajah mereka membeku tanpa sadar. Namun, saat mereka kembali sadar, jauh di atas langit, Xiaoyan dan inkarnasinya telah memadatkan Samsara Buddha marah di tangan mereka. Dua cakram api berputar cepat di tangan kedua Xiaoyan. Dengan pikiran dari mereka berdua, bintik-bintik cahaya hitam pekat di tengah cakram api tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, dua pilar cahaya hitam pekat yang panjangnya hampir 100 kaki melesat keluar dari tangan kedua Xiaoyan. Mereka langsung melesat ke arah dua kaisar bela diri setengah bintang 8 di bawah. Tidak bagus, setelah teriakan waspada. Meskipun Xiaoyan ingin menghindar, sudah terlambat. Pada saat kedua Samsara Buddha marah tertembak keluar, Xiaoyan telah menggunakan dao besar kekosongan untuk langsung melewati kekosongan dan tiba di hadapan dua kaisar bela diri setengah bintang 8. Pada saat yang sama, ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, sebuah ledakan yang menakutkan mendarat di dada kedua pria itu. Boom! Setelah dua ledakan itu, semua orang di kota hijau giok hanya bisa melihat dua pilar cahaya hitam pekat turun dari langit. Mereka seperti meteorit saat mereka dengan kejam menghantam kota hijau Jamrud. Mereka mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan menyebabkan awan debu memenuhi langit. Dengan serangan ini, lebih dari separuh kota hijau Jamrud mulai bergetar. Pada saat ini, semua orang di kota hijau Jamrud mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang timur kota hijau Jamrud. Tempat itu adalah tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Pada saat ini, semua orang di kota hijau Zamrud menatap Xiaoyan di bagian timur kota dengan heran. Banyak orang telah bergegas dan berkumpul di sana. Dalam waktu singkat, prestasi Xiaoyan telah menyebar ke lebih dari separuh kota hijau Zamrud. Sementara orang banyak sedang membicarakan Xiaoyan, mata Xiaoyan menyipit saat dia menatap awan debu tebal di bawah. Ekspresi wajahnya tidak tampak sombong karena dia telah menang dengan satu serangan. Meskipun dua serangan Samsara Amarah Buddha sebelumnya sangat kuat, kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya setengah dari kekuatan Xiaoyan saat dia menggunakannya sendiri. Xiaoyan tidak percaya bahwa dia akan mampu mengalahkan dua kaisar bela diri setengah bintang 8 hanya dengan serangan ini. Namun, Xiaoyan merasa senang dengan kenyataan bahwa kendalinya atas jalan besar kekosongan menjadi semakin mahir saat dia bertarung. Tentu saja, meskipun serangan sebelumnya hampir tidak dapat dianggap dapat diterima di hati Xiaoyan, di mata orang banyak di bawah, itu dapat dikatakan mengguncang dunia. Lagi pula, jika rumor tentang Xiaoyan yang mampu mengalahkan setengah kaisar bela diri bintang 8, tanpa dikalahkan oleh mereka tidak cukup untuk meyakinkan mereka, maka Xiaoyan, dengan kekuatan setengah kaisar bela diri bintang 5, telah mengirim dua setengah kaisar bela diri bintang 8, terbang dengan satu serangan. Ini benar-benar muncul di depan mata mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Namun, saat hati semua orang merasa terkejut oleh kekuatan Xiaoyan, dua teriakan marah yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari kota di bawah. Bocah, dengan sedikit kemampuan ini, kau berani memamerkannya. Kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Cepat turun ke sini dan terima kematianmu. Bab 363. Datang dan coba ini. Di langit, Xiaoyan menghadapi dua kaisar setengah bela diri bintang 8 di depannya dengan tawa yang hangat. Dia bertukar pandang dengan inkarnasinya di samping dan kedua Xiaoyan tersenyum penuh pengertian. Segera, mereka mengayunkan lengan baju mereka ke depan pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, orang bisa melihat ratusan botol giok bening terbang entah dari mana. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang melesat ke arah dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Zhou Shan dan Hu Shui. Banyak teratai api seukuran telapak tangan perlahan mengambang di dalam botol giok ini. Mereka samar-samar memancarkan kekuatan menakutkan yang dapat menyebabkan ekspresi Doshang elit berubah. Botol giok ini adalah botol teratai api yang hanya bisa disempurnakan oleh Xiaoyan. Dua kaisar setengah bela diri bintang 8. Zhou Shan dan Hu Shui tidak peduli ketika mereka melihat ratusan botol giok terbang ke arah mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka tentu saja tidak perlu khawatir ketika menghadapi kaisar setengah bela diri bintang 5. Seperti Xiaoyan, bang, bang, bang. Namun, ketika ratusan botol teratai api meledak bersamaan, ekspresi Zhou Shan dan Hu Shui tanpa sadar berubah. Apa? Ratusan botol teratai api. Kekuatan yang dikeluarkan setiap botol teratai api tidak kalah dengan teknik Do kelas D. Dengan begitu banyak botol teratai api yang meledak pada saat yang sama, kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan ahli bani seperti mereka tidak akan merasa senang. Tentu saja, Xiaoyan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa ia akan dapat melukai mereka hanya dengan ini. Saat berhadapan dengan setengah kaisar bela diri bintang 8,
Hanya dou skill kelas manusia sejati yang dapat menyebabkan luka fatal pada mereka. Dou skill biasa akan seperti menggaruk gatal di mata ahli kelas ini, asalkan mereka berhati-hati. Bocah. Kau punya banyak sekali trik kecil. Sayangnya, jika kau hanya punya trik-trik ini, kau harus dengan patuh berguling di sini dan menerima kematianmu. Tiba-tiba, teriakan dingin Zhou Shan keluar dari tengah ledakan botol teratai api. Seketika, kabut yang ditimbulkan oleh ledakan itu tiba-tiba tersebar. Sosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh doki berwarna ungu tiba-tiba menyerbu keluar dari dalamnya. Dengan lambaian tangannya, tombak muncul di tangan Zhou Shan. Memegang tombak dengan satu tangan, Zhou Shan memutar pergelangan tangannya dan mengarahkan ujung tombak itu ke Xiaoyan dengan mengerahkan kekuatan di lengannya. Ia menuangkan kekuatan tempurnya ke tombak itu. Petir ungu muncul di permukaan tombak, berputar seperti ular petir ungu. Pada saat berikutnya, sosok Zhou Shan tiba-tiba bergerak. Kaki kanannya menghentak kehampaan dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Tubuh Zhou Shan langsung berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Dalam sekejap mata, ia sudah muncul tepat di depan Xiaoyan. Dia mengarahkan tombak panjang di tangannya dan ujung tombak itu menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Di sisi lain, Ruo Shui menyerang avatar Xiaoyan. Kekuatan avatar itu tidak sebanding dengan tubuh aslinya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak lama lagi, ia akan dikalahkan oleh Ruo Shui. Paku petir, dengan teriakan pelan. Tubuh Zhou Shan kembali mengerahkan kekuatannya. Saat kekuatan tempur di tubuhnya melonjak, petir ungu yang menyilaukan itu terus-menerus menyapu, membentuk lingkaran riak ruang tak terlihat di kehampaan di sekitarnya. Angin dingin terus-menerus menerpa wajah Xiaoyan. Rambutnya menari-nari tertiup angin. Perasaan tercekik itu menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menyipitkan matanya. Ujung tombak yang mendekat dengan cepat menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk di antara kedua alisnya. Jejak darah merah cerah perlahan mengalir turun dari antara kedua alis Xiaoyan. Ia sedikit mengernyit dan warna yang indah muncul di matanya yang gelap. Menghadapi Zhou Shan yang berada tepat di depannya, hati Xiaoyan tidak sedikit pun merasa gugup. Tepat saat tombak panjang itu hendak menyerang, Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan meraih udara. Segera, pedang Xuan berat gelap ditempatkan secara horizontal di depannya. Ting! Suara logam bertabrakan terdengar. Urat di tangan Xiaoyan yang memegang pedang Xuan berat gelap terekspos. Lengan kanannya bergetar dan tangan kirinya menampar tubuh pedang Xuan berat gelap. Sebuah kekuatan besar bergetar dan nyaris menghalangi kekuatan tempur menakutkan yang menyertainya. Men, kekuatanmu tidak kecil. Namun, dengan ini saja, kau masih bukan tandinganku. Enyahlah. Melihat bahwa serangannya benar-benar diblokir secara paksa oleh Xiaoyan, Zhou Shan tidak bisa menahan perasaan heran. Mampu memblokir serangan setengah kaisar beladiri bintang 8 tanpa bantuan dou skill. Ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Xiaoyan. Namun, bagi Zhou Shan, ini masih jauh dari cukup. Perbedaan kekuatan antara setengah kaisar beladiri bintang 5 dan setengah kaisar beladiri bintang 8 bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan kekuatan saja. Dengan teriakan keras, lengan Zhou Shan bergetar. Pergelangan tangannya yang memegang tombak panjang bergetar hebat. Tombak panjang di tangannya seperti ular panjang yang berputar cepat di tangannya. Ujung tombak menari-nari di udara. Di tangan Zhou Shan, tombak itu dengan cepat terbelah menjadi beberapa ratus tombak panjang yang terbuat dari doki. Dengan goyangan tubuh tombak itu dengan ganas menusuk ke arah Xiaoyan. Tombak pembelah langit 100 revolusi. Bocah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. 100 tombak panjang itu bagaikan jaring raksasa yang melilit Xiaoyan. Dalam situasi seperti ini, Xiaoyan praktis tidak bisa menghindar. Tentu saja, dia tidak perlu menghindar. Menghindar? Kapan aku mengatakan bahwa aku akan menghindar? Pada saat yang sama, ketika kata-kata itu diucapkan, tangan Xiaoyan yang memegang pedang Xuan berat gelap secara bertahap meningkat kekuatannya. Doki di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menyatu menjadi pedang Xuan besar di tangannya. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, 6 api jasmani. Pada saat dia mengangkat kepalanya, api dengan keras melesat keluar dari mata Xiaoyan. Seperti anak panah yang menembus awan, mereka membakar 2 tombak panjang yang diarahkan ke Xiaoyan menjadi ketiadaan, mengambil setengah langkah mundur. Aura Xiaoyan juga bergetar. Kekuatan penindasan yang luar biasa diam-diam menyebar ke seluruh langit dan bumi. Ekspresi banyak orang di kota tidak bisa tidak berubah sedikit. Kekuatan-kekuatan penindasan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar setengah beladiri bintang 5 biasa. Dengan kekuatan jiwa alam konsolidasi Xiaoyan,
Ditambah dengan kekuatannya yang telah melampaui tingkat kultivasinya, kekuatan penindasannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar setengah bela diri bintang 5 biasa. Detik berikutnya, pada saat 100 tombak panjang mendekati tubuh Xiaoyan, Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan pedang penghancur besar di tangannya. Di tangan Xiaoyan, fleksibilitas pedang penghancur besar jauh melampaui tombak panjang Zhou Shan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Zhou Shan tidak bisa tidak merasa heran di dalam hatinya ketika dia melihatnya. Ketika pedang Xuan besar itu terbang di tangan Xiaoyan seperti pedang ringan, ujung pedang Xuan yang tajam dan sombong, dengan sudut yang sangat cerdik dan aneh, menjatuhkan semua tombak panjang. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pedang Xuan menghancurkan tombak panjang dengan keras. Tombak panjang itu berubah menjadi titik-titik energi yang memenuhi langit dan menghilang ke udara. Ekspresi Zhou Shan jelek saat dia melangkah mundur ketika mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengirim tombak panjang terakhir terbang. Tidak terduga bahwa serangannya ini, yang tidak memiliki kelemahan, benar-benar akan dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Hal yang membuatnya paling kehilangan muka adalah bahwa ratusan tombak panjang ini sebenarnya tidak dapat menembus pertahanan penguasa besar di tangan Xiaoyan dari awal hingga akhir. Bajingan kecil, lihat apakah aku tidak secara pribadi mengurusmu. Dengan teriakan marah, tubuh Zhou Shan tiba-tiba melesat dan muncul di depan Xiaoyan. Ia melambaikan tangannya dan tombak panjang di tangannya tersapu. Ujung tombak yang tajam itu menarik cahaya petir ungu ke udara. Cahaya petir itu menggumpal menjadi suatu zat dan berubah menjadi petir yang mengandung doki yang menakutkan yang menyerbu ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh Zhou Shan berbalik dan tiba di belakang Xiaoyan. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba melambai dan menusuk ke depan dengan keras. Ia sekali lagi menyerbu ke arah Xiaoyan. Melihat dua aura menakutkan datang satu demi satu, sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyum dingin. Kedua matanya menyipit saat dia membalikkan tangannya dan mengembalikan pedang penghancur berat itu ke cincin penyimpanannya. Dengan sebuah pikiran, energi hitam gelap yang aneh dengan cepat menggumpal dan jubah emas lenjalan besar perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan. Aku sudah cukup bermain. Aku akan menghabisimu dalam sekali jalan. Pada saat yang sama, ketika jubah emas lenjalan besar muncul, banyak segel rumit dengan cepat muncul di tangan Xiaoyan. Setelah munculnya segel-segel ini, 6 tenda spasial yang menggumpal dari jalan besar kekosongan dalam jarak 100 kaki dari tubuh Xiaoyan juga perlahan muncul. 6 tenda mengelilingi Xiaoyan dari 6 arah yang berbeda. Setelah munculnya 6 tenda, wajah Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat. Jelas, menggunakan tenda spasial sangat menguras tenaganya. Pada saat ke-6 tenda itu benar-benar menggumpal, tombak panjang Zhou Shan kurang dari 1 inci dari dahi Xiaoyan. Setelah ini, tombak panjang itu hanya perlu bergerak 1 inci lebih dekat dan Xiaoyan akan segera terbunuh oleh tombak panjang itu. Namun, ujung tombak yang kuat dan tajam itu benar-benar langsung menembus kepala Xiaoyan. Namun, tidak ada jejak darah, bahkan suara tengkorak yang retak tidak dapat didengar. Ini adalah bayangan sisa. Seketika, hati Zhou Shan terasa seolah-olah telah dipukul oleh palu yang berat. Sulit untuk membayangkan bahwa pada jarak seperti itu, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar sama sekali. Bahkan sekarang, dia tidak merasakan sedikit pun fluktuasi di angkasa. Bagaimana Xiaoyan bisa menghilang di depannya? Dia adalah ahli setengah kaisar. Mustahil baginya untuk tidak meninggalkan jejak saat menghadapinya. Mustahil, Bang! Dengan suara dentuman, sambaran petir yang datang menyambar tubuh Zhou Shan tanpa ampun saat dia sedang linglung. Setelah terluka oleh serangannya sendiri, Zhou Shan tersadar dan merasa agak marah. Tentu saja, dia lebih terkejut. Setelah beberapa saat, dia langsung merasakan fluktuasi aura di belakangnya. Namun, saat dia berbalik untuk melihat, sosok Xiaoyan benar-benar muncul di salah satu dari 6 tenda. Pada saat yang sama, di tangan Xiaoyan, penguasa hitam raksasa telah diwarnai merah dari dalam keluar. Aura kehancuran yang sangat mengerikan terus menyebar darinya. Penguasa pemecah langit 7 lapis. 1 penguasa. Setelah teriakan itu terdengar, penguasa raksasa di tangan Xiaoyan jatuh. Cahaya pelangi melesat keluar dan menghalangi pandangan Zhou Shan. Meskipun Zhou Shan terluka, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tombak panjang di tangannya berputar dan doki yang melonjak dengan gila melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tombak panjang di tangannya. Air terjun petir yang mengejutkan. Dengan teriakan yang sama, tombak panjang di tangan Zhou Shan dengan keras menusuk ke depan. Doki berwarna ungu dengan cepat menggumpal menjadi gelombang petir setinggi 1000 kaki di depannya. Auranya seperti pelangi saat menyerbu ke arah penguasa pemecah langit 7 lapis yang datang. Ekspresi Zhou Shan dingin.
Dia yakin bahwa gerakannya ini jelas tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Bahkan jika yang terakhir berada di atas angin, dia tetap tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, saat Zhou Shan tertawa dingin dalam hatinya, teriakan lain terdengar lagi dari belakangnya. Kali ini, teriakan itu berasal dari bagian lain dari 6 tenda. Penguasa pemecah langit 7 lapis. 2 kaki. Bab 364. Tenda spasial. Ini adalah metode untuk mengendalikan jalan agung kekosongan yang telah dipahami Xiaoyan setelah menelan banyak petir di kolam petir. Metode ini memungkinkan Xiaoyan untuk melakukan lompatan spasial dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan lompatan spasial adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Setengah Bintang 9. Oleh karena itu, ini dapat dikatakan sebagai salah satu kartu truf Xiaoyan. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, ia hanya dapat membentuk tenda spasial dalam jarak 100 kaki darinya. Oleh karena itu, wajar saja jika ia tidak dapat menggunakannya untuk melarikan diri dalam pertempuran yang sebenarnya. Mengenai pertempuran yang sebenarnya, Xiaoyan memiliki ide yang sangat bagus. Penguasa langit 7 lapis, 5 kaki, sosok Xiaoyan yang telah menghilang beberapa saat yang lalu, sekali lagi muncul di langit. Pada saat yang sama, salah satu dari 6 tenda juga menghilang. Begitu Xiaoyan muncul, penguasa Xuan berat yang lebar di tangannya jatuh dengan keras. Teriakan pelan terdengar dari mulut Xiaoyan. Cahaya duki merah terang tiba-tiba memancar dari ujung penggaris besar itu. Pada saat berikutnya, cahaya penggaris yang agung melesat keluar dari ujung penggaris itu. Cahaya itu membumbung tinggi bersama angin dan berubah menjadi cahaya penggaris sepanjang 1000 kaki. Cahaya itu melesat langsung ke arah Zhou Shan, yang saat itu sedang menghalangi cahaya penggaris keempat. Bang! Begitu serangan itu diayunkan, cahaya penggaris itu melesat keluar. Zhou Shan tidak dapat menghindar tepat waktu. Penggaris ini benar-benar mendarat di tubuhnya. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya juga benar-benar meletus pada saat ini. Ketika suara bang yang kuat terdengar, tubuh Zhou Shan juga terlempar ke belakang tanpa terkendali. Seteguk besar darah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Aura seluruh tubuhnya juga menjadi lemah. Menghubungkan 5 kaki dalam waktu yang singkat sudah menjadi beban yang cukup besar baginya. Selain itu, setiap serangan penguasa Xiaoyan setara dengan keterampilan 2 kelas manusia. Dengan cara ini, meskipun Zhou Shan adalah Kaisar Setengah Bintang 8, dia masih tidak dapat menahannya. Ketika adegan ini muncul, kerumunan di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangkaian suara mendesis saat mereka menghirup udara dingin. Jelas, meskipun mereka telah mendengar tentang berbagai prestasi pertempuran Xiaoyan, mendengar lebih rendah daripada melihat sendiri. Pada saat ini, melihat Zhou Shan, Kaisar Setengah Beladiri Bintang 8, dipukul mundur oleh Xiaoyan, Kaisar Setengah Beladiri Bintang 5, menyebabkan kerumunan menjadi lebih tercengang oleh kekuatan Xiaoyan. Pada saat yang sama, nama Yan Xiao dengan cepat terukir di hati setiap orang di kota hijau Jamrud. Dibandingkan dengan keterkejutan orang banyak, Xiaoyan jauh lebih tenang. Meskipun dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya yang setinggi 5 kaki, dia juga tahu bahwa dengan kekuatan hanya 5 kaki ini, dia paling banyak akan mampu melukai Zhou Shan sedikit. Namun, jika dia ingin melukai yang terakhir dengan serius, itu masih sedikit kurang. Jadi, setelah serangan kelima, Xiaoyan tidak berani ragu. Dengan sebuah pikiran, gaun hitamnya mulai berkibar. Tiba-tiba, cahaya hitam pekat melonjak dan menyelimuti Xiaoyan di dalamnya. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan menghilang. Pada saat yang sama, di lokasi lain, di tenda terakhir dari 6 jalur, penguasa berat hitam pekat tanpa disadari muncul di udara. Tangannya yang kuat mencengkeram penguasa raksasa itu erat-erat saat api merah menyala membumbung ke langit. Aura yang melonjak mengguncang dunia. Ketika semua orang yang hadir melihat cahaya penguasa itu, mata mereka tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi serius yang dalam. Bahkan seorang ahli sekuat Bandi mengungkapkan ketakutan yang dalam di matanya ketika dia melihat Xiaoyan saat ini. Untuk dapat meletus dengan kekuatan yang begitu kuat dengan kultivasi Kaisar Beladiri Setengah Bintang 5. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi orang biasa? Penguasa pemecah langit 7 lapis, 6 kaki, teriakan rendah terdengar. Ketika penguasa 6 kaki itu diayunkan, auranya menerobos langit. Gelombang doki yang menyala-nyala dengan cepat menyapu, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat tiba-tiba. Saat penguasa yang sangat besar itu diayunkan, cahaya penguasa anggun lainnya muncul di langit. Itu seperti air terjun merah tua dari 9 surga. Aura penghancur yang terkandung di dalamnya menyebabkan bahkan Kaisar Setengah Beladiri tersipu malu. Jika serangan ini mendarat,
Bahkan jika Zhou Shan tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Namun, pada saat berikutnya, "Hah, bocah, kamu terlalu sombong. Apakah kamu lupa bahwa aku ada di sini?" Pada saat yang genting ini, kaisar setengah bela diri bintang 8 lainnya, Ruo Shui, yang awalnya bertarung melawan klon Xiaoyan, tiba pada saat ini. Dengan lambaian tangannya, pedang hijau giok tipis dan panjang muncul di tangannya. Pedang air. Begitu pedang itu muncul, Fei Shui menebas secara vertikal. Cahaya hijau giok tiba-tiba melesat keluar. Cahaya itu dengan cepat membesar saat bertemu angin. Demikian pula, itu berubah menjadi air terjun sepanjang 10.000 kaki yang dengan kejam bertemu langsung dengan cahaya penguasa Xiaoyan. Boom! Sebuah ledakan memekakan telinga tiba-tiba menyapu, dan cahaya putih yang menyilaukan menutupi kecemerlangan matahari. Pada saat ini, langit dan bumi berwarna putih cerah, dan tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Di bawah cahaya putih yang setajam pedang, bahkan jika mereka menutup mata, mereka tetap tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Di bawah selubung cahaya putih, bahkan pertempuran antara Raja Utara Emas Kecil dan pria parubaya di sisi lain terpaksa berhenti. Dari sini, dapat dilihat betapa hebatnya kekuatan tabrakan antara Xiaoyan dan Yi Shui. Setelah beberapa lama, ketika cahaya putih menghilang, kerumunan itu melepaskan tangan mereka yang menutupi mata mereka. Kelopak mata mereka sedikit bergetar saat sinar matahari yang familiar menyinari mata mereka. Dunia di depan mereka juga menjadi nyata. Ketika semua orang mengangkat mata dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa dua medan perang di langit telah dipaksa berhenti karena tabrakan yang hebat ini. Namun, melihat suasana yang berangsur-angsur menegang saat ini, tampaknya ada badai yang lebih menakutkan yang sedang terjadi secara tak terlihat. Tatapan mata pria parubaya itu serius saat ia menghadapi Raja Utara dan Emas Kecil. Di bawah serangan gabungan dari dua kaisar setengah bela diri bintang 9. Meskipun ia adalah orang terkuat yang hadir, ia juga yang berada dalam kondisi paling menyedihkan. Aura agung kaisar setengah bela diri bintang 9 tidak lagi hadir. Dokinya yang luas dan tak terbatas telah melemah. Seolah-olah dia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Kekalahannya hanya masalah waktu. Di sisi lain, petir hitam yang menyelimuti tubuh Raja Utara dan Emas Kecil jauh lebih tirani. Selama pertempuran, petir yang belum disempurnakan di dalam tubuhnya secara bertahap dilahap. Kekuatan tubuhnya tumbuh semakin kuat, dan dia menjadi semakin berani saat bertarung. Adapun Emas Kecil, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak dia membuat terobosan, dia belum benar-benar bertarung sepuasnya. Bahkan pertempuran dengan Muhan berakhir dengan tergesa-gesa. Karena itu, Emas Kecil tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Pertempuran saat ini justru merupakan semacam bantuan baginya. HMP, bocah, kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari yang kami bayangkan. Jika Zhou Shan menghadapimu sendirian, dia tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk bertahan hidup hari ini. Namun, sangat disayangkan bahwa ada dua dari kita. Kau menghadapi dua kaisar setengah bela diri bintang 8 sendirian. Sangat mustahil bagimu untuk mengalahkan kami. Dengan ekspresi dingin, Ruo Shui menatap Xiaoyan, yang auranya sedikit lemah. Matanya yang tajam sesekali akan menatap Xiaoyan dengan serius. Terlepas dari apakah Xiaoyan akan dikalahkan atau tidak, fakta bahwa dia telah menghadapi dua kaisar setengah bela diri bintang 8 sendirian sudah cukup baginya untuk bangga pada dirinya sendiri. Pada saat ini, kondisi Xiaoyan tampak sedikit lemah. Setelah menggunakan 6 tenda spasial dan penguasa pemecah langit 7 lapis, Xiaoyan telah menghabiskan sejumlah besar doki. Pada saat ini, jumlah doki yang tersisa di tubuh Xiaoyan bahkan tidak sampai 3/5 dari kondisi puncaknya. Dari sini, dapat dilihat betapa besarnya konsumsi doki saat menggunakan tenda spasial. Tentu saja, dapat dilihat bahwa saat doki Xiaoyan dikonsumsi dengan cepat, efek tenda spasial telah jauh melampaui harapan Xiaoyan. Serangan mendadak dan cepat semacam ini mampu menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar pada lawan. Pada saat yang sama, hal itu juga sangat meningkatkan peluang kemenangan Xiaoyan dalam pertempuran. Bagi Xiaoyan, yang selalu menjadi pusat badai, ini tidak diragukan lagi merupakan metode serangan yang sangat bagus. Meskipun metode serangan semacam ini tampak agak negatif, Xiaoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa tidak ada yang dapat ia lakukan tentang hal itu. Lahir di dunia yang kacau. Jika seseorang ingin bertahan hidup, terkadang seseorang harus mengandalkan semua jenis metode, keterampilan do tirani, teknik gerakan aneh, teknik rahasia mistis, kekuatan jiwa, pilobat, formasi, dan sebagainya. Bukankah ini semua metode para kultivator?
Di bawah godaan dan dorongan kekuatan, setiap orang akan berkembang secara aktif atau pasif ke arah ini. Dalam banyak kasus, jenis metode yang digunakan seseorang tidak dapat menentukan sifatnya. Sama seperti seseorang tidak dapat dinilai dari penampilannya. Hal-hal yang tampak cantik belum tentu cantik. Mengenai penggunaan metode, itu juga berbeda dari orang ke orang. Jika seseorang baik, maka segala sesuatunya akan baik. Jika seseorang jahat, maka segala sesuatunya akan jahat. Pak Tuagu, bisakah kau membantuku? Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Ruoshui. Di sampingnya, sosok Zhou Shan yang agak lemah sekali lagi membubung ke langit. Tatapannya gelap dan tegas saat dia menatap Xiaoyan. Ketakutan terungkap jauh di dalam matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia, seorang kaisar bela diri setengah bintang 8 yang agung, benar-benar akan menderita di tangan seorang bocah kaisar bela diri setengah bintang 5. Xiaoyan menatap Zhou Shan dan Ruoshui sambil berkata lembut dalam hatinya. Pada saat yang sama, doki di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Di antara langit dan bumi, angin yang menusuk tiba-tiba bersiul. Xiaoyan berdiri di tengah angin, dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Pusaran angin yang tak terlihat menyapu ke segala arah. Dengan pikiran Xiaoyan, suara embusan terdengar. Api surgawi yang indah segera menyembur keluar dari telapak kakinya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Aura yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar dari tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Di langit, Zhou Shan dan Ruoshui merasakan aura kuat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Ekspresi mereka tanpa sadar sedikit berubah. Mereka saling melirik dan jejak keseriusan muncul di mata mereka. Ada yang aneh dengan bocah nakal ini. Kita tidak bisa ceroboh. Serang bersama dan habisi dia. Selama kita bisa mengalahkannya, kita berdua akan bisa menjadi kaisar bela diri setengah bintang 9. Serang! Zhou Shan dan Ruoshui berteriak bersamaan. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak. Doki di dalam tubuh mereka melonjak gila-gilaan saat mereka menyerang Xiaoyan. Menghadapi dua orang yang menyerangnya, mata Xiaoyan yang terbungkus api perlahan terangkat. Dia menatap mereka berdua dan berkata dalam hatinya, keterampilan doi, peringkat, hati, menghancurkan, telapak tangan. Bersambung ke bab selanjutnya.